Hai teman-teman, kami dari Prodi Hukum Universitas Tidar akan menjelaskan mengenai tidak diakuinya pernikahan anak di Swedia. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muslihatun Nur Rahmawati, Wiwin Marcella, Arif Nurhuda, Khoirul Rizki, Dewi Masruroh, dan Anisah Dwi Prasetyati. Uraian kasus yang pertama yaitu warga negara Swedia yang berpendudukan di Swedia banyak melakukan penghindaran terhadap perintangan pernikahan Swedia, di antaranya mengenai batas usia minimal 18 tahun dengan menikah di luar negeri, tepatnya pada negara dengan undang-undang yang lebih liberal seperti di negara yang membolehkan pernikahan anak. Bukan hal yang aneh, khususnya di beberapa kelompok imigran, bahwa gadis-gadis di bawah usia 18 tahun, beberapa dari mereka warga negara Swedia dan penduduk tetap sejak lahir, dibawa ke luar negeri untuk perjodohan, dengan mengabaikan formalitas yang valid yang berlaku di Swedia juga. Selanjutnya, untuk memerangi wisata pernikahan seperti itu, langkah-langkah legislatif tertentu diambil pada tahun 2004. Amandemen KUHP Swedia menjadikannya kejahatan dalam tindakan memujuk dengan paksaan atau penipuan seseorang untuk pergi ke luar negeri untuk menikah di sana. Pada saat yang sama, dua pembatasan pengakuan pernikahan asing diperkenalkan ke dalam bab 1 bagian 8A. Pembatasan yang pertama diperkenalkan pada tahun 2004, menetapkan bahwa pernikahan asing tidak boleh diakui jika itu termasuk pelanggaran atas hambatan pernikahan Swedia, asalkan setidaknya salah satu pihak adalah warga negara Swedia atau penduduk tetap pada waktu itu. Persyaratan usia minimum berlaku bahkan untuk pasangan yang bukan warga negara atau penduduk Swedia pada saat pernikahan. Itu menjadi upaya pencegahan adanya pengakuan di Swedia atas pernikahan orang asing yang di bawah umur. Uraian kasus selanjutnya yaitu pembatasan kedua pada tahun 2004 menetapkan bahwa pernikahan asing harus tidak diakui jika kemungkinan telah disimpulkan ada unsur paksaan, terlepas dari usia para pihak dan terlepas dari apakah salah satu dari mereka memiliki hubungan dengan Swedia pada saat pernikahan. Meskipun tidak ditujukan khusus untuk pernikahan anak, namun di muka umum perdebatan yang melibatkan wartawan dan politisi, kadang-kadang dikatakan bahwa pernikahan anak menurut definisinya ialah tidak sukarela dan atau dipaksakan. Amandemen juga terjadi pada 2018 mengenai berlakunya aturan khusus tentang pernikahan anak di luar negeri, terpisah dari aturan tentang pernikahan asing yang tidak sesuai dengan hambatan pernikahan Swedia lainnya, seperti perkawinan poligami atau perkawinan antara beberapa kategori kerabat dekat. Perkawinan anak sekarang ditolak pengakuannya, terlepas dari apakah saat pernikahan ada hubungan antara pasangan dan Swedia, seperti kewarganegaraan Swedia atau tempat tinggal tetap salah satu atau keduanya. Pada bulan November 2018, Parlemen Swedia mengesahkan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah pengakuan pernikahan di Swedia yang dibuat secara sah di luar negeri ketika pasangan atau salah satu dari mereka belum mencapai usia 18 tahun atau belum mencapai usia nikah pada saat menikah. Statuta baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2019 secara resmi merupakan amandemen belaka dari bagian 8A yang sudah ada dari bab 1 Undang-Undang tentang Perkawinan Internasional dan Hubungan Perwalian Tertentu yang hampir tanpa pengecualian akan ditolak pengakuannya di Swedia, terlepas dari apakah pada saat pernikahan pasangan tersebut memiliki hubungan dengan Swedia. Pemberlakuan amandemen itu agak kontroversial dan didahului oleh perdebatan di media Swedia.
Oke, selanjutnya fitur yang sangat tidak biasa atau walaupun tidak terlalu unik dari proses legislatif adalah bahwa pemerintah mendorong RUU yang mengusulkan amandemen melalui parlemen. Meskipun ada rekomendasi kuat untuk tidak melakukannya yang diajukan oleh Dewan Hukum yang merupakan badan resmi. Dewan Hukum tersebut terdiri dari sejumlah hakim dari pengadilan tertinggi Swedia dengan tugas memeriksa undang-undang baru yang diusulkan dari sudut pandang teknis, termasuk potensinya untuk mengarah pada hasil yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dan kesesuaiannya dengan norma hukum Swedia dan kewajiban internasional Swedia. Patut dicatat juga bahwa undang-undang baru ini lebih jauh dari proposal awal yang diajukan pada bulan Desember 2017 oleh Komite Penyelidikan yang ditunjuk oleh pemerintah Swedia pada bulan Maret 2017 untuk menyelidiki apakah ada kebutuhan akan langkah-langkah yang memastikan pelindungan yang lebih kuat terhadap pernikahan anak. Selanjutnya, keputusan untuk menunjukkan Komite Penyelidikan sebagai langkah pertama dalam proses legislatif disebabkan oleh pengalaman yang muncul dari kedatangan sejumlah besar pencari suaka di Swedia, terutama dari Timur Tengah, pada waktu paruh kedua tahun 2015. Tentu saja pengadilan Swedia dan otoritas lain kadang-kadang berurusan dengan pernikahan anak asing. Bahkan sebelum itu, tetapi peristiwa tahun 2015 mengalihkan fokus masalah dari pernikahan anak yang dilakukan di luar negeri oleh penduduk dan atau warga negara Swedia ke pasangan asing yang mengadakan pernikahan anak sebelum dan terkadang jauh sebelum kedatangan mereka di Swedia. Selanjutnya, Badan Migrasi Swedia melaporkan pada tahun 2016 bahwa mereka telah mengidentifikasi 132 anak yang sudah menikah, tidak termasuk orang dewasa yang menikah selama masa kanak-kanak sebelum kedatangan mereka di Swedia, dan menyatakan ketakutan bahwa ada sejumlah besar kasus tersembunyi di antara pencari suaka. Dari 132 anak tersebut, 129 anak perempuan dan 3 anak laki-laki, sekitar sepertiga dari mereka sudah memiliki anak. Dasar hukum analisis. Yang pertama ada Hukum Internasional Perdata Swedia, yang kedua ada KUHP Swedia, yang ketiga ada Swedish Cohabitets ACT. Hukum Swedia yang tidak memberi pasangan hak prerogatif yang bersifat pribadi, seperti hak untuk menuntut seks dari atau mengontrol kebebasan bergerak pasangan lain, dan pelaksanaan hak-hak semacam ini yang mungkin diberikan oleh hukum asing, tentu akan dianggap bertentangan dengan kebijakan publik Swedia. Selain itu, aturan perceraian Swedia yang sangat liberal memberi hak setiap pasangan untuk membatalkan pernikahan yang tidak diinginkan tanpa banyak penundaan. Pada saat yang sama, tidak diakuinya pernikahan tersebut membuat pasangan kehilangan nafkah, bagian dalam harta perkawinan, warisan, dan hak lain yang sejenis. Meskipun aturannya mungkin netral dan masuk akal untuk berasumsi bahwa banyak kasus adalah istri yang masih anak-anak pada saat pernikahan dan bahwa dia adalah pasangan yang secara ekonomi lebih lemah yang akan paling menderita dari pernikahan. Faktanya, tidak diakuinya pernikahan anak di luar negeri secara otomatis memungkinkan suami untuk meninggalkan istri setibanya di Swedia dan langsung masuk ke pernikahan baru dengan istri baru. Dari sudut pandang suami, ini terkadang tampak seperti ide yang bagus karena pernikahan baru dengan warga Swedia atau penduduk biasa akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan izin tinggal di Swedia.
Maka dari itu, solusi yang tampaknya paling sederhana bagi pasangan yang datang ke Swedia adalah bahwa mereka sebagai orang dewasa menjalani upacara pernikahan Swedia yang baru. Jika mereka lebih memilih untuk terus hidup bersama tanpa menikah lagi, pihak yang secara ekonomi lebih lemah memperoleh tingkat perlindungan tertentu di bawah hukum Swedia, terutama sesuai Undang-Undang Kohabit Swedia, sehubungan dengan tempat tinggal dan rumah tangga bersama pasangan. Kemudian, perlindungan hukum terhadap barang-barang dapat dilengkapi dengan berbagai cara, misalnya dengan menulis surat wasiat atau membeli asuransi swasta. Namun, lebih penting untuk melindungi pasangan dalam situasi di mana tidak ada pengaturan damai yang telah ada atau dapat dicapai. Seperti ketika ada konflik antar pasangan atau antara pasangan yang masih hidup dan kerabat dari almarhum. Dalam kasus-kasus ini, tidak diakuinya pernikahan asing dapat memiliki konsekuensi yang sangat negatif. Dengan mengandalkan klausa pelarian yang sangat ketat di bagian 8A, beresiko dan membuat hasilnya tidak dapat diprediksi. Hal yang sama dapat dikatakan tentang efek dari klausul kebijakan publik umum. Sebagai alternatif untuk di bagian 8A, perkawinan anak asing yang tidak diakui kadang-kadang dapat dipengaruhi oleh penggunaan teknik hukum perdata internasional secara kreatif. Ketika mengevaluasi amandemen baru, orang tidak boleh melupakan kewajiban internasional Swedia. Salah satu komitmen yang relevan mengikuti dari Swedia menjadi pihak pada Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental tahun 1950 yang pasal 8 ayat 1 memberikan setiap orang hak untuk menghormati keluarga dan kehidupan pribadinya. Sementara tidak diakuinya pernikahan anak yang dilakukan di luar negeri dalam pengelakan hukum Swedia oleh warga negara atau penduduk Swedia biasanya dapat dipertahankan. Diragukan apakah hal yang sama dapat dikatakan tentang tidak diakuinya pernikahan sukarela yang dibuat secara sah. Misalnya, di Skotlandia oleh pasangan Skotlandia yang tinggal di Skotlandia ketika pengantin wanita berusia 17 tahun. Pasangan tersebut tidak memiliki alasan untuk mempertimbangkan hukum Swedia pada saat pernikahan mereka dan pengakuan retroaktif yang tak terduga. Ketika mereka beberapa tahun kemudian pindah ke Swedia, tampak tidak proporsional dan tidak beralasan. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari cara penyampaian materi penjelasan ini, kami mohon maaf. Terima kasih.